Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama Ika. Tapi kali ini di podcast perdanaku dan juga insya Allah nanti YouTube-nya juga ya. Jadi YouTube dan podcast perdanaku. Nah, teman-teman hari ini ya Ika punya sahabat, teman dekat insya Allah yang udah menginspirasi Ika udah lama banget ya. Kami berteman udah bertahun-tahun lamanya. Sepertinya teman-teman sebagian udah pada tahu siapa orangnya. Ini dia. Zata Likau. Zata gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Itu udah lama gak ketemu ya? Iya, lama banget. Gara-gara apa? Lama banget karena ini PSBB. PSBB. Ini ya. baru mulai lagi kita ketemuan ya setelah agak longgar. Setelah agak longgar. Ya sahabat, kita kan tahu nih ya, pandemi telah terjadi ya sama kehidupan kita semua. Mungkin di seluruh dunia ya saat ini. Nah, jadi ya pesan kita sih, harapan kita cuma satu ya, mudah-mudahan kita semua bisa jaga diri, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa tetap semangat karena kita tetap akan hidup lagi sampai beberapa tahun ke depan. Jadi kita harus tetap punya harapan ya, benar nggak Kak? Yes. Zata ini ya, nih teman-teman semua, mungkin teman-teman sebagian juga udah ada nih yang tahu, tapi nggak salah kan kalau misalnya aku juga coba cerita ke teman-teman lebih detail lagi. Siapa sih si Zata ini sebenarnya? Selain dia sahabat aku, nah kenapa dia menjadi satu inspirasi aku? Salah satu ya dari sahabat-sahabat lainku yang menginspirasi aku. Dia itu seorang blogger, juga selebgram, dan bener loh, entrepreneur. Oh enggak, dia maunya disebut mamapreneur. Nah nanti kita pengen tahu kenapa disebut mamapreneur. Juga yoga coach ya. Akhir-akhir ini tuh dia rajin banget ya. Terus gitu ya, kalau ini sih aku udah tahu udah lama, dia itu adalah seorang content creator. Nah teman-teman, kita akan mulai ngobrol-ngobrol bareng. Semoga apa yang kita omongin hari ini ya tak bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman, ada manfaat yang bisa diterima buat teman-teman ya tak? Yes. Ya. Amin. Ada mau omong-omongan apa gitu? Teman-teman mohon maaf loh, ini aku sama Zata ngomongnya biasa aja ya, karena ya ini Ika yang sebenarnya. Makasih banyak Kak Ika, aku manggilnya Kak Ika, tapi orang banyak kenalnya Teh Ika loh. Jadi gue nih yang memperkenalkan. Jadi boleh. Ya. Enaknya di ini apa di channelnya Kak Ika kita bisa bajak, bisa ngambil alih. Seneng banget bisa diundang sama Kak Ika di ntar dulu udah undang, lu perdana tahu. Ngomong-ngomong ini acara TV acaranya namanya apa tadi? Gini ya, ini adalah salah satu dari program acara RRTV. Apa itu? Gue pengen jelasin. Gini teman-teman, aku bikin YouTube, channel YouTube namanya RRTV. Sebenarnya sih baru aja sih dapet ya, ada inspirasi masuk tiba-tiba dari seseorang. Jadi RR ini maksudnya remah-remah TV. Remah-remah TV. Kenapa pakai nama itu? Gini, remah-remah itu dalam artian dalam tanda kutip ya. Orang kan suka bilang, remah-remah banget sih, apa sih? Jangan salah loh. Pokoknya di sini nih, di remah-remah TV ini kita bisa ngomongin apa aja, yang dari temeh-temeh sampai yang penting. Aduh, pokoknya seru banget lah keseharian kita ya. Banyak acaranya juga, insya Allah gitu. Seru banget. Makasih ya. Makasih ya udah ada di sini. Yang makasih. Tak, mau nanya. Akhirnya ini pas pandemi nih ya, dengan apa yang lu punya, kegiatan lu kan banyak banget nih ya. Apa sih, gimana sih cara lu maksudnya ngejalanin semua ini? Tapi gue penasaran, lu coba mulai dari blogger dulu deh, karena itu adalah perdana lu kan dulu blogger ya. Dari yang teman-teman asal tahu aja, aku bahkan tahu Zata dari sebelum dia bikin blog. Nah, oke, iya. Lama banget ya kita. Akhirnya dia lagi. Gue juga janji ya, lu mau bikin blog sampai sekarang. Insyaallah. Oke, jadi selama beberapa bulan terakhir ini adalah masa-masa yang berat pastinya buat kita semua ya Kak Ika ya. Cuman ya aku berusaha untuk mengambil manfaat dari sini ya. Sebenarnya bukan apapun di tengah situasi apapun berusaha untuk kayak berbuat yang terbaik di situasi tersebut. Kayak misalnya awal-awal juga agak stres sih, kayak tiba-tiba kan sering meeting, sebelumnya kan sering meeting kalau acara mau blogging atau jadi konten kreator, kadang-kadang juga jadi pembicara, semua kan offline. Terus tiba-tiba nggak bisa kemana-mana kan, karena harus di rumah aja gitu. Jadi untuk mendukung pemerintah dan mendukung teman-teman kita yang lain semuanya, berusaha untuk di rumah aja, tapi
di awal-awal memang agak kendala, kayak stres, aduh mau kerja gimana nih, mau cari uang gimana, tapi ya akhirnya dimanfaatin aja digital. Jadi kebetulan memang aku backgroundnya juga memang seneng banget dengan digital, sosial media dan lain-lain. Akhirnya mikir kenapa nggak gue maksimalin aja ya ini. Sebelumnya kan blogging, ya udah akhirnya kencengin lagi sosial medianya, terus kayak jadi pembicara biasanya offline, aku pindahin semua ke online, ke Zoom gitu kan. Gitu. Jadi favorit nih ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tetap berusaha dan berusaha menikmati ya, jadi udah berusaha terus menikmati masa itu ya, karena lumayan kan, maksudnya sebelum-sebelumnya agak susah, misalnya kalau di rumah pengen sering sama anak-anak ya kayak memang harus disiapkan waktu khusus. Sekarang nggak usah siapin waktu khusus, tiap hari juga di rumah, tiap hari sama anak-anak gitu kan. Jadi akhirnya dinikmati sama cari-cari celah, akhirnya malah alhamdulillah sih jadi kayak blessing in disguise. Jadi di tengah situasi ini malah akhirnya meningkat kerjaan, jadi lebih banyak dan lain-lain. Banyak hal-hal bermanfaat juga ya, yang nggak pernah kepikiran kita malah justru terjadi pada saat seperti sekarang. Ya. Betul. Tak, cerita dong awal mula. Kak Ika, aku sambil minum ya, boleh? Oh sorry. Cuek aja. Ya udah minum deh ya. Apa yang ada nih juga nih? Ini ada kemah-kemah yang bisa disemil ya. Ini kemah-kemah nih, bukan iklan. Oke, sambil cerita. Asal muasal kenapa lu pengen jadi blogger? Awalnya itu udah lama banget, dari tahun 2000 awal. Karena memang seneng nulis, seneng foto. Kemudian kebetulan waktu itu harus ikut suami tuh ke luar Indonesia. Terus bingung kan di sana ngapain ya, akhirnya mulai kepikiran untuk ngeblog. Jadi sebenarnya ngeblog itu aku udah dari 2001, jadi ketahuan ya umurnya berapa. Dari 2001, which is itu udah entah berapa belas tahun lalu. Akhirnya mulai ngeblog, on off sih, tapi akhirnya kemudian 5 tahun terakhir ini mulai serius lagi, bahkan jadinya akhirnya memonetasi. Jadi maksudnya memang akhirnya penghasilannya dari blogging dan content creating. Teman-teman bayangin, dari ngeblog sampai akhirnya bisa dapat penghasilan, ya nggak? Nah, udah gitu, itu kan pasti ada proses dong. Nah, gimana tuh prosesnya? Secara ininya, lu perjuangan lu gitu saat lu ngeblog sampai akhirnya jadi sekarang ini. Ika silakan. Gue mau denger tuh cerita juga. Jadi gimana tuh? Selalu aku tuh kalau ditanya sama orang, mulainya dari mana, terus gimana? Yang selalu aku ingetin adalah konsisten gitu. Jadi mau mulainya, aku mulainya 10 tahun yang lalu, atau siapa nih misalnya ada yang baru mau mulai 3 bulan yang lalu mulai, atau baru sekarang mau mulai, yang penting konsisten. Karena pada akhirnya mau kerjaan apapun, hobi apapun, passion apapun, kalau nggak konsisten ya ke laut aja sih. Tapi nah gini nih Tak nih, dulu kan gue pernah bilang ya sama lu, gue juga pengen ngeblog ya. Kenapa nggak jalan-jalan? Mungkin banyak orang yang sebetulnya emang udah punya kerjaan pada waktu itu, terus dia juga pengen ngeblog nih, sampai jadi kayak orang males-malesan atau ogah-ogahan gitu ya. Mungkin karena dia ada pekerjaan itu tadi. Tapi lu punya nggak contoh misalnya teman lu atau siapa, atau bahkan lu sendiri gitu pernah ngalamin, lu juga bekerja tapi lu bisa ngeblog, lu masih bisa punya waktu buat ngeblog, itu ada nggak kira-kira?